Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Pangestu, NIM 181420148 kelas PBSD semester 5. Saya di sini akan membaca jurnal tentang kondisi ekonomi Indonesia pada era COVID-19 abstrak. Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampaknya sangat memprihatinkan. Ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan, bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti perusahaan-perusahaan yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi ini tidak memungkinkan. Kondisi perekonomian di Indonesia dan upaya pemulihannya saat ini menjadi fokus baru dalam upaya penanganan. Saat ini ekonomi Indonesia mengalami krisis karena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah yang besar. Sebagian bagian dari krisis ekonomi Indonesia masih bisa diantisipasi dengan beberapa kebijakan. Pertama, pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kemudian pelonggaran PSBB secara berhati-hati seperti mal, pasar, kantor sudah mulai dibuka di masa transisi. Selain itu, pemerintah juga mencoba mempercepat reformasi ekonomi. Selain melakukan pemulihan melalui jalur kebijakan, pemerintah juga bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat dengan stimulasi daya beli masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada bansos. Lalu kembangkan aktivitas masyarakat, percepat realisasi stimulus fiskal, serta memberikan bantuan kepada UMKM. Vaksinasi COVID-19 jadi salah satu strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bisa pulih kembali dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal. Maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,3%. Beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia di 2021 antara lain melakukan pengadaan pembelian vaksin kepada masyarakat. Vaksinasi hal ini mengingat pemerintah juga menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehingga sedikit membatasi mobilitas. Masyarakat bisa lebih yakin untuk divaksin, lalu angka penularan COVID bisa ditekan. Ketika angka COVID-19 bisa ditekan, maka indeks kepercayaan konsumsi lebih baik. Maka simpanan uang masyarakat di bank bisa perlahan dibelanjakan dan dicairkan untuk konsumsi RT dan investasi akan meningkat. Khususnya ini akan terjadi pada semester kedua. Sekian dari video ini. Mohon maaf kalau perkataan kurang jelas atau berisik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.